Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya dari statistika data kelompok. Kita sekarang belajar menentukan median. Kemarin median sudah atau rata-rata, ya. Nah, prinsipnya sama. Median itu adalah nilai tengah, ya. Kalau di data ganjil itu dilihat dari jumlah datanya, betul ya? Di data genap juga sama. Jadi di data tunggal tuh kemarin kita ada dua pengelompokan median. Ada data ganjil, ada data genap, benar ya? Nah, sama konsepnya dengan yang di data kelompok, itu prinsipnya nilai tengah, dan letak medianya juga sama prinsipnya setengah N, gitu ya. Hanya nanti ada sedikit instrumen yang beda, namanya tepi bawah dan panjang kelas. Apa itu tepi bawah, apa itu panjang kelas, terus nanti ada satu lagi namanya frekuensi kelas median. Ya, jadi ada beberapa komponen yang harus kita tambahkan untuk mencari median data kelompok. Tidak seperti median data tunggal ya. Oke, ya, sekarang kita lihat konsepnya dulu ya. Kak Bandar kasih konsepnya dulu. Nah, ini dia. Ini adalah konsep untuk mencari median data kelompok. Ya. ME itu median. Median sama dengan TB. TB itu apa, Kak? TB itu adalah tepi bawah. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan kemarin gini. Kan kemarin ada nilai gitu ya. Nilai ini kan ada range-nya ya. Misalkan dari 20 sampai 24. Lalu 25 sampai 29. Betul ya gini ya. Lalu 30 sampai 34, kemudian 35 sampai 39. Nah, tepi bawah itu bicara misalkan kita dapati kelas mediannya misalkan ya, Kak Bandar kasih contoh. Misalkan tepi bawah kelas mediannya di sini. Misalkan frekuensi mediannya di sini. Ya. Misalkan letak mediannya ada di range nilai 30 sampai 34. Oke. Nah, tepi bawah itu bicara tentang tepi bawah kelas ini. Jadi tepi bawah kelas mediannya itu adalah angka paling bawah kan 30 di kelas mediannya. Lalu 30 ini dikurangi dengan 0,5. 30 kurang 0,5 berapa? 29,5, betul ya? Nah, jadi tepi bawah itu lihat kelas mediannya di mana, lalu ambil nilai paling bawah dari kelas median tersebut dikurangi 0,5. Kak selalu dikurang 0,5, ya. Itu cara mencari tepi bawahnya, ya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Ini Kak Bandar kasih ilustrasi singkat aja. Misalkan kalian sudah dapat letak mediannya di 30 sampai 34 nilainya gitu ya. Lalu kalian pertama-tama cari tepi bawahnya dulu. Tepi bawah dari kelas tersebut, kelas median tersebut. Tepi bawahnya kan yang paling bawah kan nilainya 30. Nah, untuk dapat tepi bawahnya kurangkan dengan 0,5. Hasilnya 29,5. Oke. Lalu kemudian tepi bawah udah dapat nih ya. Tepi bawah tersebut untuk mencari kelas median ditambahkan dengan setengah dari N. N itu apa? N itu banyaknya frekuensi atau banyaknya data. N itu banyak frekuensi atau banyak datanya, berapa jumlah frekuensinya berapa. Ya, setengah N. Lalu dikurang dengan F. F itu frekuensi sebelum kelas median, misalkan begini. Gimana sih Kak frekuensi sebelum kelas median? Misalkan 20 sampai 24 tadi ada misalkan ya. Ini nilainya 2, ini nilainya 1, ini kemudian nilainya 4, ini misalkan 1. Ya. Oke. Nah, kenapa pada akhirnya kelas medianya di sini? Karena ini jumlahnya kan 10. Betul ya? 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 kan 10, betul? Atau 8? Nah, berarti ini supaya 10 jadi 3 aja. Nah, ini 10 kan?
2143. 10 kan? Kalau dijumlahin frekuensinya. Betul ya? Ini frekuensi. Oke. Nah, kita udah dapat nih, ya kan? Frekuensi kelas mediannya kan yang ini. Tadi kan 30 sampai 34 kan letak mediannya. Nah, frekuensi kelas mediannya itu ini 4. Ya. Oke. Sampai sini dulu deh, aman nggak? Contoh ini ya, contoh. Akan kasih contoh. Contohnya kasih yang mudah dulu. Tapi bawahnya tadi kita udah dapat, misalkan di range 30 sampai 34 letak mediannya. Kenapa Kak di situ posisinya? Ingat, cari median itu kan setengah dari jumlah frekuensi atau setengah dari N. N-nya kan 10 kan. Berarti setengah dari 10 itu kan 5. Nah, mediannya kan di data kelima. Ini 2, data kedua, data ketiga, ini 2 tambah 1 kan 3. 3 tambah 4 kan 7. Berarti data kelima ada di range ini kan, betul ya? Ya. Ini frekuensi mediannya, ini kabar kasih mark, ini FM. Frekuensi kelas median, yang ini. Lalu F besarnya yang mana, Kak? F besarnya itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Jadi, F besarnya itu yang ini. Ini kan frekuensi sebelum frekuensi kelas median, ini F besar. Jadi F besarnya berapa? 2 tambah 1. Berarti 3 ya. Nangkep nggak sampai di sini? Pertama kita tentukan dulu posisi letak mediannya di mana. Oke. Lalu cari tepi bawahnya, seperti yang udah ada kabar coret-coret di situ. Lalu karena kalian sudah dapat range kelas medianya di mana, maka frekuensi kelas medianya itu sebagai FM-nya. Ya. Lalu di situ ada F besar kan. F besar itu adalah frekuensi, jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Jadi kan nih frekuensi medianya di 4. Nah, F besarnya itu adalah jumlah frekuensi yang di atasnya gitu. Ya, jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Oke, sampai sini aman? Lalu di sini ada namanya P dikali dengan P. P itu panjang kelas. Panjang kelas itu gimana, Kak? Panjang kelas itu gini adik. Bentar ya. Panjang kelas itu misalkan 20 sampai 24. Lalu tadi 25 sampai 29. Nah, dari 20 ke 24 itu kan ada 5 ya, betul ya? Ini kan ada 5, ya kan? 5 itu kan 20, 21, 22, 23, 24, betul ya? Nah, si 5 inilah yang sebagai P-nya. Maka panjang kelasnya ini adalah 5. Ini juga panjang kelasnya 5. Nah, dalam satu tabel data bisa beda nggak panjang kelasnya? Enggak. Kalau dia konsisten 5 panjang kelasnya, maka seterusnya ke bawahnya juga panjang kelasnya 5. Dalam satu tabel data ya, beda kalau kita ngomongin tabel datanya yang lain, gitu ya. Bisa nanti ada 9, bisa ada 10, oke. Jadi panjang kelas itu mempengaruhi nilai mediannya, kalau di sini. Kalau kemarin di data tunggal kan nggak cuma letak median doang. Betul ya? Yang berpengaruh letak median itu kan cuma data tunggal atau data ganjil atau data majemuk jumlah. Sampai sini aman? Yang pertama dicari adalah letak mediannya di mana. Letak median itu setengah dari nilai frekuensinya, jumlah nilai frekuensinya. Ya, di sini Kak Bandar kasih jumlah frekuensinya 10, ada 10 data. Berarti letak mediannya di data kelima, betul ya? Setelah kalian dapat letak mediannya di mana, tinggal hitung frekuensinya. Yang pertama kan frekuensinya 2.
Ya, yang kedua kan itu frekuensinya 1. 2 tambah 1 masih 3 kan? Belum 5 kan? Lalu ketika ditambahkan dengan 4, berarti kan data keempat, 5, 6, 7 di sini kan? Ya. Lalu kemudian udah dapat nih frekuensi mediannya. Tinggal nyari F-nya. F besarnya berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ya. Ini pengaruh Kak, berpengaruh karena kita masuk ke konsepnya kita butuh F besar ini. Sama panjang kelas. Panjang kelasnya adalah, ya kita hitung, 20 sampai 24. Oh, berarti ada 5 item di situ. Ada 5 nilai, betul nggak? Ya, panjang kelas itu berpengaruh di nilai mediannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Kak Bandar mau kasih lanjut satu contoh. Atau ini nanti kita cari dulu, baru kita masuk ke contohnya. Ya, karena item-itemnya yang ini kita udah dapat. Tapi bawahnya udah, setengah N-nya udah dapat, ya kan? Lalu F besarnya udah, frekuensi medianya udah, panjang kelasnya udah. Dicatat dulu deh. Jadi nggak bisa nyari median itu langsung nyari F besarnya, enggak. Atau nyari langsung tepi bawahnya, nggak bisa. Cari dulu letak mediannya di mana, di frekuensi berapa. Gitu ya. Oke, itu yang penting dari letak median. Izin screenshot dulu Pak Bandar. Silakan. Nah, yang penting itu biasanya yang suka keliru itu di panjang kelas sama di F besarnya. Ya, panjang kelas sama F besar itu suka keliru nyari mediannya di situ. Sudah? Gimana saya? Pak Bandar, ini kalau misalkan aku nanti izin keluar di luar nggak apa-apa kan? Soalnya aku memang hari ini tuh lagi kurang enak badan. Ya, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Nanti bisa dengerin rekamannya ya. Oke. Udah? Yuk. Kalau udah, yang ini bawah ke Bandar hapus ya. Oke. Kita coba cari berapa sih median dari data yang Kak Bandar buat secara singkat ini. Ya. Kita coba cari ya. Nah, berarti kan median sama dengan tepi bawahnya itu kan 29,5 ya. Ditambah dengan setengah N-nya tadi 5 betul ya. Dikurang F besarnya ini. Jumlah frekuensi sebelum kelas median itu ada 3. Dibagi FM. FM frekuensi kelas mediannya 4. Lalu dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya 5. Nah, kalau kayak gini kalian kerjakan yang perkalian dulu atau yang dijumlahkan dulu. Otomatis yang perkalian dulu kan. Jadi yang dalam kurung dengan panjang kelasnya itu kita kalikan dulu nanti. Ya, baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. Betul ya? Nah, berarti ini 29,5-nya tetap. Lalu yang dalam kurungnya, 5 kurang 3 berapa? 2/4 berarti ya. 5 kurang 3 kan 2/4 berarti dikali 5. Berarti ini 29,5 ditambah 2/4 kali 5 berapa sih? 2/4 dikali 5 berapa? Kita 2/4 kali 5 berapa? 2/4 dikali 5 berapa? 2/4 itu kan sama aja setengah kan? Ya enggak? Betul? Setengah kali 5 berapa?
setengahnya dari 5. Berarti 2,5 ya? Betul nggak? Maka tinggal Iya, Kak. 29,5 tambah 2,5 berapa? 9,5 tambah 2,5. 32. Betul ya? Nah, jadi dari median yang data yang Kak Bandar buat itu ternyata mediannya 32. Nilai tengahnya tuh di 32. Oke. Kalau udah dapet item-itemnya, mudah untuk masukin ke konsepnya. Yang sering harus hati-hati tuh nyari tepi bawahnya, letak mediannya, ya. Frekuensi mediannya berapa, frekuensi, ya, jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas mediannya berapa, lalu panjang kelasnya. Ya. Aman sampai di sini? Ada yang mau bertanya nggak? Maaf, Ya, boleh ulangin lagi nggak tentang tepi bawah? oke, Kathleen. Tepi bawah ya. Nah, sebelum nyari tepi bawah, kita nyari dulu letak mediannya. Oke, ingat median itu kan nilai tengah, ya nggak? Nah, karena kita mau nyari letak median, berarti kan kita butuh ini, jumlah frekuensi ini. Frekuensinya dijumlahin dulu berapa. Nah, baru nanti setelah dapat jumlah frekuensi semua, baru kita cari letak mediannya dulu kan? Betul nggak? Karena median itu kan adalah nilai tengah, betul ya? Berarti setengah dikali N. Setengah kali N. N-nya 10 kan? Setengah dikali 10. Betul nggak? Berarti letak mediannya di data kelima. Sampai sini aman? Letak median. Aman. Oke, berarti kita hitung frekuensinya ya. Data kelima itu di mana? Oke. Nah, berarti kan ini kan frekuensi 2. Berarti data 1, data 2 ada di sini kan? Di pertama ini. 2 tambah 1 berarti masih 3. Masih 3 data nih yang atas. Maka data kelima di mana? Berarti kan masuk ke sini. Di sini ada data keempat, kelima, keenam, ketujuh. Betul ya? Di frekuensi yang ini ya. Frekuensi 4 ini ya. Betul? Bisa dimengerti? Jadi data Bisa. keempat ada di sini. Nah, karena data 5 ada di sini, berarti kan kita pilih kelasnya yang ini dong. Kita pilih kelasnya yang ini kan. Berarti ini kelas medianya ada di sini dong. Betul ya? Nah, karena kelas medianya ada di situ, untuk mencari tepi bawah, nilai paling bawahnya berapa? Dari kelas median. 30 sampai 34, nilai paling bawahnya berapa? 30 sampai 34, nilai kelas paling bawahnya di 30, betul nggak? Oke? Nah, nilai kelas paling bawahnya 30. Untuk cari tepi bawahnya, si nilai paling bawahnya ini dikurangin dengan 0,5. Maka 30 dikurang 0,5 kan 29,5. Betul kan? Kak, itu 0,5 emang ketentuan untuk Iya, nyari di bawahnya. iya. Itu aturannya. Selalu dikurangin dengan 0,5. Oke, Kak. Iya. Jadi nilai paling bawah dikurangin 0,5 itu tepi bawahnya. Gitu. Bisa diterima? Atau masih bingung? Agak bingung dikit, Kak. Jadi Tapi udah lebih mending. Agak bingung ini gimana konsepnya. letak medianya dulu, baru tentuin kelasnya di mana, baru nyari tepi bawahnya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung nyari median itu nyari tepi bawahnya dulu tanpa tahu letak mediannya di mana. Ingat step pertama letak median itu nyari median itu nyari letak mediannya dulu. Itu step pertama. Untuk nyari letak median harus tahu jumlah frekuensinya berapa. Ya.
Oke? Oh Ada, gitu. ada yang mau bertanya lagi? Kalau panjang kelas itu dia apa, Kak? Panjang kelas itu yang tadi, range nilainya. Kan dari 20 Berarti sampai 24. panjang kelas itu semuanya sama ya, dari 20 sampai 24 emang biasanya selalu sama kayak gitu ya, Kak? Dalam satu data biasanya sama. Gitu. Ada yang datanya yang pakai panjang kelas 5, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 10, tergantung soalnya nanti. Gitu. Oke, Kak. Jadi nggak selalu panjang kelas itu biasanya 5, enggak. Enggak, tapi dalam Iya, satu maksud, data kayak 20 sampai 24 kan tadi 5, 25 sampai 29, 5 itu emang selalu sama. iya, kalau dalam satu data ya dia nggak bisa beda-beda panjang kelas. Jadi Oke. pengelompokannya 5, 5, 5, 5 gitu. Pengelompokannya bukan misalkan habis ini 5, terus 3, terus 7, atau genap gitu, nggak gitu. Klasifikasinya jelas dia. Kalau tiap 5 angka, 5 angka. Tiap 7 angka, 7 angka. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti panjang kelas ini juga identik dengan yang ini, dengan nyari modus. Ya, kita belajar median dulu aja hari ini. Karena modus kita pinter nyari modus kan? Karena modus itu lihat frekuensi paling besar, udah itu doang. Nanti pakai tepi bawah juga, pakai panjang kelas juga, nyari modusnya itu lebih mudah. Tapi yang agak kompleks nih yang median sebetulnya. Ya, oke? Oke, sampai sini aman? Aman nggak sampai di sini? Aman, Pak. Aman. Yuk, sekarang kalau aman, kita coba lihat soalnya. Nanti kalian coba cari median dari yang ini, data yang Kak Bandar kasih. Sebentar ya, Kak Bandar siapin dulu. Kak Bandar pindahin ya ke contoh soalnya ya. Ini udah dicatat kan? Ya, ya. Kita coba latihan satu soal. Nah, coba lihat data ini. Oke. Nah, ingat, untuk cari median data ini, yang diperlukan adalah jumlah frekuensi pertama. Ya, hitung dulu frekuensinya, jumlahin dulu ada berapa, baru nanti kita ke step berikutnya nyari letak mediannya. Ya, coba hitung dulu jumlah frekuensinya ada berapa, baru nanti kita cari letak mediannya di data keberapa. Ya, itu dulu aja. Dua item itu dulu aja untuk menolong cari median. Jumlahin semua frekuensinya, ada berapa, baru nanti setengah dari jumlah frekuensinya itu adalah letak mediannya. Ada yang udah dapat jumlah frekuensinya berapa? Frekuensi dulu aja kan ya, Pak? Hmm? Gimana, Ki? Frekuensi, tadi Cari nilai sama frekuensi ya? enggak, bukan. Cari jumlah frekuensinya dulu aja. Oh, Frekuensinya jumlahin dulu, baru nanti kita nyari letak mediannya. Berapa jumlah frekuensinya? 50. 50, pas. Iya, Kak. Pas 50. Oke, berarti karena jumlah frekuensinya 50, maka letak mediannya kita bisa langsung cari ya. Letak mediannya berarti setengah dari N. N itu kan tadi 50 ya. Banyak datanya kan ada 50. Setengah kali 50 berapa?
25. 25. Oke, berarti letak medianya di data ke-25 atau di frekuensi ke-25. Nah, kita patokannya di frekuensi berarti ya. Berarti ini frekuensi 2. Berarti 1, 2 di sini kan. 2 tambah 8 itu masih 10 data, betul nggak? Ya kan? Ini kan masih 10 data nih, 2 tambah 8. Ya kan? 10 tambah 15, berapa? 25. 25. Berarti medianya ada di sini. Ya, di frekuensi ini. Walaupun dia di ujung banget kan. 25 itu di paling ujung. Masuk sini kan udah 26. Betul ya? Nah, karena ini letak medianya di sini, berarti ini disebut dengan frekuensi kelas median atau FM. Betul ya? Nah, maka range medianya ada di sini nih. 50 sampai 54. Oke, nilai paling bawah dari kelas mediannya kan 50. Maka tepi bawahnya kan tinggal dikurangin aja. 50 dikurang 0,5. Berapa? Tepi bawahnya berapa? 50 dikurang 0,5. 49,5. Betul ya? Lihat, nyari letak mediannya, di situ kita dapat frekuensi kelas median sama tepi bawahnya. Udah? Aman? Aman. Yuk, sekarang lanjut. Karena di sini ada frekuensi kelas median, berarti kan kita butuh F besar. F besar itu kan frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Ini kan jumlah frekuensi sebelum kelas median itu kan ini. Ini F besarnya. Berarti 2 tambah 8 berapa? 10. 10. F besarnya 10. Nah, sekarang tinggal item yang belum kita dapat itu panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 40 sampai 44, 45 sampai 49. Berapa panjang kelas? Lalu 50 sampai 54. 4. Hmm? Berapa, Mei? 40. 40 sampai 44 berarti 40, 41, 5. 43, 44, 5 Mei berarti. Oke, panjang kelasnya 5. Nah, udah semua dapat kan instrumennya, maka kita tinggal masukin ke konsepnya. Median itu kan tadi tepi bawah ditambah setengah N dikurang F dibagi FM. Nah, ini dikali panjang kelas. Betul ya? Betul nggak? Semua instrumennya udah kita dapat nih semua. Tepi bawahnya udah. Setengah N-nya tadi yang kita cari di awal untuk nentuin letak mediannya kan. Oke. Ya, berarti sekarang tepi bawahnya kan 49,5 ditambah dengan setengah N, setengah kali N tadi 25. F besarnya itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas mediannya tadi 10. Frekuensi mediannya 15 dikali dengan panjang kelasnya kan 5. Sampai sini aman nggak? Step-stepnya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini kita tinggal masukin prosesnya aja nih. Nilainya udah dapat semua. Ya. Ini kan lanjut aja kan. 9,5-nya tetap di kiri, karena yang kita mau kerjain yang perkalian dulu kan. 25 dikurang 10 berapa? 25 dikurang 15 per 15 kan? Dikali 15 per 15 berapa sih? 1. Nah, 1 dikali 5? 5.
5. 5. Ditambah 5, berarti berapa? 49,5 tambah 5? 54,5. Jadi median dari data ini 54,5. Oke, semoga dengan 2 soal ini kalian bisa paham alur-alurnya, step-stepnya, apa dulu yang harus dicari sebelum masuk rumus. Ada pertanyaan? Maaf, bisa balik ke slide dia yang ada formulanya nggak? Oh, Aku formulanya belum tadi. sempat screenshot. Oke, bentar. Kak Bandar pindahin ya, Mei. Oke. Yang pertama tadi berarti ya, bentar. Yang ini maksudnya, Mei? Bentar Kak, masih loading. Kan ini formulanya. Formula odol ya, bukan pas lagi. Formula modus median. Di aku masih loading Kak. Oh, masih loading. Yang lain aman nggak? Nampil belum? Share screen. Aman ya, aku ini gak loading. Mungkin jaringan mungkin. Saya boleh kirimin nggak tadi screenshotnya di grup kelas 12 supaya Melin bisa lihat di WA. Yang ini kan, Pak. Iya, yang sekarang di share screen ini. Oh, ntar aku screenshotin ya. Ya. Nanti bisa tolong bantu kita. Oke, makasih saya. Makasih Kak. Iya, Yuk. sama-sama Melin. Udah saya? Udah aku screenshot ini yang ini nih, yang ini Ya. nih. Oke. Balik ke soal yang tadi, ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. bisa jelasin lagi nggak soal FM-nya? FM itu frekuensi kelas mediannya. Jadi setelah dapat letak mediannya, ya kan tadi kan kita letak mediannya di data ke-25 kan? Betul nggak, Kay? Nah, data Iya. ke-25 itu kan dilihat dari frekuensinya, ya kan? Data keberapanya kan bergantung dengan frekuensinya, nggak? Betul ya? Nah, ini kan data frekuensi kedua. Berarti ada 2 data di sini ya. 2 tambah 8 berarti 10. 10 tambah 15, 25 kan? Ya kan? Jadi di data ke-25 si median. Nah, berarti kan kita dapat data ke-25 itu di angka 15 ini kan? Benar nggak? Nah, si 15 inilah ya yang sebagai frekuensi kelas mediannya. Gitu. Ya. Setelah kalian dapat posisi mediannya di frekuensinya, itulah yang jadi frekuensi kelas mediannya. Jadi nggak usah capek-capek lagi nyari FM-nya gitu loh. Ya. Aman sampai sini? Aman. Oke. Yuk satu soal lagi ya. Kak Bandar kasih satu soal lagi boleh? Untuk kita makin jago nanti nyari mediannya. Dari tab mediannya. Bentar ya. Oke. Yuk. Kak Bandar kasih satu soal berikutnya. Oke. Ini udah dicatat ya. Nah, ini yang ini Kak Bandar nggak bantu. Coba kalian cari dulu median dari data yang ini berapa. Ya. Ingat yang pertama cari jumlah frekuensinya berapa. Dari jumlah frekuensi itu kita tahu nanti letak mediannya di mana. Di data keberapa. Ya.
Udah ada belum Mei? Itu fotonya Mei di grup Mei. Udah ada Sam, thank you. Iya, sama-sama. Ada yang udah dapat letak medianya di data keberapa? Data ke-25. Data ke-25. Berarti jumlah frekuensinya juga 50 dong. Iya. Betul ya, 50 ya. Oke, ya. Ini 50 ya N-nya ya. Berarti letak mediannya di data ke-25. Letak median kan setengah dari jumlah frekuensinya ya. Setengah dari jumlah frekuensi. Berarti setengah kali 50 di data ke-25 berarti ya. 6 tambah 12 itu berarti 18 ya. 18 tambah 20 berarti 38. Berarti data ke-25 itu di sini kan. Sampai sini 18 data. Sampai sini ada 38 data. Berarti data ke-25 ada di sini dong. Maka ini adalah frekuensi kelas mediannya. Betul ya? Gitu ya? Lalu ini kan kelas mediannya di sini berarti kan? 60 sampai 64. Tapi bawahnya berapa berarti? 60. 60 dikurang 0,5. berapa tuh? 59,5. Oke. Dah, dapat instrumennya udah dapat 3 nih, udah enak. Terus dari sini, dari frekuensi kelas median kan kita bisa langsung cari F besarnya kan? F besarnya nih. Dijumlahin aja, 6 dan 12 berapa? 18. Nah, sepanjang kelasnya 5. 50 ke 54. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti 5 ya. Dah, dapat semua instrumennya kan? Ada yang belum kita cari? Buat nyari mediannya instrumennya? Ada nggak yang belum kita cari? Untuk nyari mediannya? Nggak ada?
Sudah? Ini aja? Ya, kalau udah, kita lanjut masukin ke konsepnya kan. Ada yang udah dapat mediannya berapa dapatnya? Ada yang udah dapat belum? Apa sih mediannya gitu? Berarti kan mediannya tadi konsepnya tepi bawah ditambah setengah N dikurang F dibagi Fn dikali dengan P atau panjang kelas. Tepi bawahnya kan, ini bukan tepi bawah sama dengan ya, tepi bawah plus. Tepi bawah ditambah. Tepi bawahnya tadi 59,5. Tambah setengah kali N-nya berarti tadi 25 dikurang dengan FM-nya 18 dibagi FM-nya 20 dikali 5 panjang kelasnya kan, itu 59,5-nya tetap ditambah 25 kurang 18 berapa? 7. 7 per 20 dikali 5 berapa tuh? 7 per 20 dikali 5 berapa sih? Tujuh per 20 dikali 5 berapa tuh? 3,75 benar gak? 35 bagi 20 1,75 betul. Jadi berapa hasilnya? 59,5 tambah 1,75. 59,5 tambah 1,75 berapa? Berarti ini sekitar, ini berarti ini 5. 5 tambah 7 kan 2. Oke. 0 tambah 1, 1, ini 6. Benar nggak 61,25? Ada yang sama jawab? Sama. Oke ya, 3 soal semoga bisa diterima. Hasilnya nanti berapa? Oh, berarti ini yang B ya, Pak? Yang mana? Yang hasil akhirnya. Iya, yang ini 61,25 mediannya. Oke. Oke? Oke, kalau udah, Kak Bandar mau kasih satu tugas buat hari Kamis. Ya. Kak Bandar mau ngasih satu tugas buat hari Kamis. Coba kalian cari median dari data ini. Silakan di screenshot dulu. Nah, ini soal buat hari Kamis ya. Soal buat besok bukan Kamis, sorry. Besok kan kita ada kelas. Kak Bandar ingatnya pakai pil. Ini soal buat besok. Oke, perhatiin soalnya coba. Di situ ada frekuensi yang nilainya X, ada frekuensi yang nilainya Y. Oke? Nah, nyari median kan kalian harus dapetin dulu X dan Y-nya berapa. Betul nggak? Ya, jadi tahapannya gimana nyari X, Y-nya, Kak? Nah, di situ di keterangan soalnya ada ketentuannya. Oke? Dinyatakan lulus kalau nilainya lebih besar dari 60. Oke? Jika banyak peserta ujian ada 30 orang. Oke? Nah, 30 orang nih. Total frekuensinya berarti ada 30, betul nggak? Ya kan? Total frekuensinya semua ada 30. Dan yang lulus 16 orang. Oke. Nah, dari sini kan kalian bisa lihat. Ada 30 orang totalnya. Yang lulusnya 16 orang. Lihat syarat lulusnya. Kalau ujiannya lebih besar dari 60. Dah, itu menolong clue-nya.
Tapi ingat, ini bukan nyari nilai X-nya, tapi nyari mediannya berapa. Ya, satu soal aja buat besok. Latihan ya. Kerjain dulu ya. Udah di screenshot? Sudah? Oke, nanti yang sudah screenshot, tolong bantu share di grup ya, supaya ada tahu ada tugas buat besok ya. Yuk kita absen ya. Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Goodbye, Kak. Sama-sama. Makasih Pak Bandar. Yo, sama-sama. Yo.